Halo pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, kembali lagi di program kesayangan kita di Win, Wonder, Inspiration, karena hidup harus menjadi pribadi yang lebih baik. Bersama dengan saya Patricia Andreas, 1 jam ke depan saya akan menemani Anda dengan inspirasi-inspirasi yang menarik serta bermanfaat untuk kita semuanya. Dan hari ini saya tidak sendiri karena saya telah ditemani oleh 2 rekan panelis saya. Ada Pak Randi dan juga Pak Mulyono. Halo Pak, apa kabar? Baik Ibu Patricia. Luar biasa ya. Luar biasa. Sudah siap mendengarkan inspirasi kita hari ini? Siap tentunya. Siap banget ya. Dan inspirasi kita hari ini akan dibawakan oleh seorang CEO Andrew Tani & Co dan iCoach Channel. Dan beliau juga sebagai Bapak Corporate Culture Indonesia. Siapa dia? Inilah dia, saya sambut Coach Andrew Tani. Hai Patricia. Hai Coach. High five. Des, apa kabar Coach? Good. Silakan. Feeling great. Coach. Thank you. Di setiap episodenya di Win, Wonder, Inspiration selalu memberikan topik-topik yang menarik dan tentunya berbeda ya. Dan hari ini kita akan membahas detail tentang transformasi budaya dan pola pikir. Seperti apa pembahasannya? Inilah dia, Win, Wonder, Inspiration. Membahas tentang transformasi budaya dan juga pola pikir. Pola pikir seperti apa ya? Langsung saja kita tanyakan ke Coach Andrew. Coach, menarik sekali topik kita hari ini ya. Transformasi budaya dan pola pikir. Gimana tanggapannya Coach? Silakan. Budaya kalau dikaitkan dengan pola pikir tidak salah. Karena yang satu adalah sebab, yang lain adalah akibat. Jadi sebab dan akibat. Pola pikir kita yang membentuk budaya kita. Jadi ketika mengaitkan kedua hal ini, itu tepat sekali untuk dipahami secara bersamaan. Demikian. Berarti terkait ya antara budaya dan pola pikir ya. Oke. Ya. Coach, seperti biasa Coach, di setiap episodenya di Win, Wonder, Inspiration selalu punya amplop yang berwarna-warni ya. Dan hari ini sudah dipegang oleh Pak Randi sebagai panelis. Sudah ada 4 warna, silakan Pak Randi. Baik Bu Patricia, Coach Andrew seperti biasa nih ada 4 amplop yang harus dipilih ya. Tentunya isinya adalah pertanyaan, bukan honor. Ya, oke. Kira-kira kali ini mau yang warna duluan mana nih Coach? Saya setia, merah. Merah, wah luar biasa. Ya ini kayaknya karena baju saya merah nih, jadi tergoda. Sesuai Tiganya ya. saya berikan lagi nih ke Pak Mulyono. Terima kasih Pak Randi. Berikutnya. Baik, sebentar. Kita keluarin dulu isinya dan kita tunjukkan ke pemirsa. Baik, Coach Andrew dari amplop merah untuk tema atau topik kita transformasi budaya dan pola pikir. Pertanyaan pertama nih Coach. Bagaimana perubahan pola pikir bisa berdampak signifikan pada budaya organisasi? Pola pikir adalah sebab. Budaya adalah akibatnya. Minimal bagi yang mendirikan perusahaan itu. Tapi begitu orang sudah bergabung dengan perusahaan yang sudah berdiri dan sudah terbentuk budaya itu, orang yang baru, mana yang sebab? Ya budaya akan berdampak terhadap pola pikirnya. Jadi hubungan dinamis antara pola pikir dengan budaya organisasi. Budaya bisa berpengaruh terhadap pola pikir dari orang baru khususnya mereka yang mau menyesuaikan, benar. Lalu mereka itu tentu bisa diandalkan atau tidak untuk bantu mengubah budaya yang sudah ada. Kenapa tidak? Nah, pemikiran-pemikiran seperti ini yang direnungkan sebaik-baiknya oleh seorang CEO. Karena pada tingkatnya CEO, pemimpin organisasi tertinggi, dia memutuskan apa yang akan saya lakukan terhadap budaya yang ada sekarang. Adakah yang perlu saya gerakkan dari pola pikir yang sudah ada agar kalau ada perubahan ini yang saya gunakan. Pola pikir itu yang menjadi instrumen. Nah, saya selalu ditanya, bagaimana Pak merubah budaya? Saya mengatakan, budaya nggak bisa dirubah. Yang kita rubah adalah yang berdampak terhadap dia, yaitu pola pikir. Kalau budaya itu adalah resultante semata.
dari semua yang menjadi pengaruh terhadap pola perilaku orang di dalam organisasi. Jadi budaya sebagai pola perilaku memang ditentukan kalau tidak sama pola pikir yang berlaku. Nah, dinamika di antara dua ini mana yang perlu dirubah, mana yang ya diukur saja bagaimana berubahnya. Nah, disitulah kita melihat terjadinya perubahan yang signifikan atau tidak. Dinamisnya menuntut kita untuk menentukan. Nah, apa yang mau diukur sebagai satu perubahan? Lebih adaptif, lebih inovatif, lebih responsif. Bagaimana mengukurnya? Sudah apatis, jangan apatis lagi. Itu semua setiap organisasi ada PR-nya atau agenda perubahannya. Justru agenda perubahan ini yang sering dikasih satu semboyan-semboyan oleh perusahaan-perusahaan. Nah, semboyan itu penting karena kita kan lagi berkomunikasi dengan manusia. Manusia itu perlu handle, atau nama atau pegangan. Apa jadi pegangan dia terhadap gerakan ini? Kami mau menyebutnya sebagai gerakan. Karena perubahan budaya susah untuk diperintah. Nggak bisa. Perubahan itu dipengaruhi ke mereka melalui perilaku para pemimpin. Sebagaimana kita bahas pada sesi sebelumnya. Begitu. Luar biasa ya, jadi pola pikir dan budaya itu pola perilaku, bahkan dinamis bisa menjadi sebab dan akibat di antara keduanya ya. Baik Coach, kita lanjut pada pertanyaan berikutnya nih Coach. Apa saja hambatan umum dalam melakukan transformasi budaya? Jelas resistensi terhadap perubahan selalu datang dari pihak-pihak yang berbeda-beda sikap mereka terhadap suatu perubahan yang dibutuhkan. Saya sering melakukan ini, saya minta panelis kita untuk melakukan yang sama. Bisakah Anda menyilang tangan di depan dada? Bisa, saya ajak Anda. Silakan, menyilang tangan kalau dari audiensi, boleh. Nah, perhatikan bahwa sudah mantap ya, mantap, enak kan rasanya kan, kalau begini. Saya ajak Anda menyadari bahwa ada orang yang tangan kanannya yang bisa garuk keteknya itu. Ada yang tangan kirinya yang bisa garuk ketek. Manakah Anda? Udah sadar? Kanan atau kiri, Patricia? Kiri. Rubah sekarang. Okay. Dibalikin. Loh, balikin. Silang lagi tapi terbalik. Bisa? Nggak enak. Apalagi Nggak biasa. Nggak nyaman. Nggak nyaman. Itu kan perubahan. Ya. Saya meminta Anda untuk melakukan suatu perubahan. Dan Anda mengatakan nggak enak, nggak nyaman, dan sebagainya. Ya. Ini baru suruh orang nyilang tangan dirubah. Apalagi kalau yang mau diminta adalah yang seperti kita bilang tadi sebagai perubahan. Yang namanya perubahan perilaku. Kalau ini tadi namanya body set. Otot Anda ada, ya ini settingnya gitu, dari sononya dari berapa tahun. Kalau mindset yang mau dirubah adalah cara berpikir, cara menilai, cara melihat, cara menginterpretasi. Gak gampang dong. Ya. Tapi kalau sudah terbentuk, lebih nggak gampang lagi merubah itu. Karena itu sudah mengakar. Nah, mengakar itu melalui mekanisme yang kita sebut adalah validasi. Ketika kita melakukan sesuatu dan mendatangkan nikmat, bagi kita itu kita akan terus lakukan. Baik atau buruk gitu. Tapi kita harus lakukan karena ya kita terprogramkan. Orang memang manusia itu bisa kena programming. Karena di otak kita itu ada namanya tuh memory. Nah, jadi pemikiran kita bisa terekam dalam ingatan kita menjadi referensi untuk membentuk kebiasaan. Kebiasaan kita secara keseluruhan itulah perilaku Anda. Orang mengenal Anda melalui perilaku Anda, yaitu pola perilaku yang Anda laksanakan sehari-hari. Demikian. Penjelasannya semakin jauh ya, semakin dalam ini ya, luar biasa Coach. Ya, membuat kita benar-benar teredukasi sangat baik ini. Dan pertanyaan ketiga nih Coach, untuk mengangkat pertanyaan dari amplop merah nih. Apakah perubahan budaya selalu membutuhkan waktu yang lama? Tidak selalu,
Tapi umumnya ya iya, gitu kan. Kalau kita bicara soal waktu, kita ada pilihan memang, dan daruratnya perubahan itu. Kalau darurat sekali ya pakai revolusi. Kalau tidak, evolusi. Kami menciptakan sesuatu yang di tengah-tengah sekarang. Revolusi dalam evolusi. Kami punya eksperimen-eksperimen ke sana. Maksudnya adalah soal waktu mau dibikin terjadi secara alam atau secara dipaksa dengan ada satu hukuman atau ada satu yang sakit lah. Jadi kita kalau mau merubah perilaku ada yang kita andalkan yang itu sebut sebagai mekanisme. Ya, ada 4 ya. Kita mau mengubah seseorang, kita ada 4. Satu adalah value. Kita menjelaskan kepada dia, kenapa ini penting, harus begini, begitu. Seperti ibu yang lagi mau kasih obat pahit kepada anaknya tuh. Anaknya bilang nggak mau berubah dia. Ibu bilang apa? Oh, saya kasih nanti permen, gitu. Itu reward itu. Reward. Mekanisme yang kedua, tetap nggak mau, pahit kayak mau. Anak diapain sama ibu? Diancam, pukul langsung. Ini berapa? Ini ancam dulu, fear mekanismenya. Tetap nggak mau, anak diapain baru? Di rotan nih. Ya nggak lah. Jangan dulu gitu ya. Dicekokin lah. Itu kan ada sakit dikit, so pain. So 4 itu, ya kan? Value, reward, fear, and pain. Nah, kita melakukannya secara sistem dalam organisasi. Sudah terbentuk satu kadar seberapa organisasi itu mengandalkan yang mana gitu loh. Apa value, percontohan, ya leadership di situ memang. Nah, yang namanya fear sama pain itu ya udah. Lu mau mengalami kesakitan itu ya. So, mekanisme mana? Nah, bukan bagus. Pilih yang namanya sakit dan itu kalau mau cepat. Tapi langgeng nggak? Bisa-bisa nggak? Karena kalau dihilangkan stimulusnya, balik lagi ngepel. Tapi kalau kita gunakan ini lebih lama nih. Orang harus paham, harus lihat contoh dan sebagainya. Tapi lebih lama nih. Bisa bertahan lebih lama perubahannya. Demikian. Oke, luar biasa. Thank you Coach jawabannya ya. Jadi ada 4 hal yang harus kita pilih, mekanismenya ya bisa dipilih. Oke, Patricia. Terima kasih Pak Randi. Terima kasih juga Coach Andrew. Untuk segmen kali ini masih ada pertanyaan di 3 amplop berikutnya. Namun kita harus rehat sejenak. Untuk itu pemirsa Simpo TV dimanapun Anda berada. Tetaplah bersama kami di Win Wonder Inspiration. Kembali lagi di Win Wonder Inspiration. Dan di segmen kali ini sudah dipegang 3 amplop oleh panelis Pak Mulyono. Silakan Pak. Terima kasih Bu Patricia. Coach Andrew, saya pegang 3 amplop nih Coach. Mau pilih yang mana nih? Biru. Wes, biru. Di sini ada 3 pertanyaan yang saya perlihatkan. Coach Andrew, di sini ada pertanyaan nih Coach. Nomor 1, apakah semua karyawan harus berpartisipasi aktif dalam transformasi budaya? Kami menjawabnya dengan mengatakan, menceritakan apa yang menjadi jawaban kami kepada CEO Astra International. Pertanyaannya sama. Mirip-mirip lah. Kami menjawabnya, karyawan mereka waktu itu 45.000 orang. Sekarang kan udah hampir 300.000. Ya. Jadi pertanyaannya, apakah semua karyawan harus berpartisipasi aktif? Ya, saya menjawab, tidak Pak. Bagaimana? Karyawan kami 45.000, terus bagaimana
Saya bilang saya pikirkan 4.500 lah. Loh. Terus bagaimana yang lain? Ya kalau kita beres dengan 4.500, yang lain itu ikut Pak. Jadi saya menjawab pertanyaannya dengan sederhana. Semua karyawan ya pada gilirannya digerakkan oleh pemimpin timnya. Maka kelompok usaha Astra nggak ada change agent. Yang sering kali kita dengar sekarang ada change agent dan sebagainya. Nah kami waktu itu mengatakan change agent itu pemimpinnya. Jangan ada lagi pihak lain yang seolah-olah diharapkan untuk melakukan perubahan. Karena dialah yang 1.260 jam setahun. Dia sama-sama anggota timnya. Dialah yang berdiri merubahnya. Jadi dialah yang harus membangun yang kita sebut spesimen budaya di timnya. Kalau di tim tidak ada mencerminkan budaya yang digembar-gembor, ya gagal itu. Karena itu kan dibawa kelola, dibawa kekuasaan daripada seorang pemimpin. Pemimpin tim inilah yang sebenarnya kita andalkan. Jadi tidak semua karyawan dalam arti ya bingung yang punya karyawan tuh ratusan ribu atau sepuluhan ribu dan sebagainya. Tetapi pemimpinnya aja dipegang. Nah mau sedikit aja orang pemimpin juga yang dipegang. Karena pemimpinlah yang akan kita andalkan untuk menempa budaya itu. Maka disebut culture forge, menempa budaya. Jadi perlu dibikin tambah pemimpin-pemimpin yang lebih kecil, dibikin role model ya Pak ya, supaya memang budaya itu bisa transformasi budaya ya Coach ya. Boleh saya, itu terpancing saya. Manusia itu adalah makhluk sosial. Dia seperti monyet. Dia niru. Coba kalau di perusahaan Anda, kalau bosnya nggak ada, cara duduknya ditiru nggak sama ini siapa nih yang begini nih, siapa kalau memang unik ya, begitu. Maksud saya manusia itu, yaitu meniru. Kalau kita meniru, maka pemimpinlah yang you sentuh. Jadi mau ke bawah pun ya mereka tiru yang di atasnya yang memimpin mereka begitu. Ada satu pengalaman kami waktu membantu Indofood waktu itu. Di mana mereka mau diukur oleh satu lembaga keuangan di dalam satu Eurobond issue mereka. Saya ingat waktu itu. Jadi datanglah orang yang mau mengukur terhadap mereka punya soft side. Yang dilakukan sama orang ini saya tertarik sekali, yang diajak seri wawancara, CEO-nya dulu, direkturnya, kepala divisinya, kepala departemen, kepala segi sampai ke bawah di interview sama orang asing itu. Dari nomor 1 sampai yang paling depan gitu. Tapi tidak semua, cuma satu garis saja ditarik. Udah bisa mengambil kesimpulan. Yang diomongin sama si bos, sama yang diomongin dari bawah, sama nggak? Ya, sesuai atau tidak ya? Sama nggak? Sesuai atau tidak? Ya. Diharapkan kan sesuai dong, tapi tidak mudah. Nah, itu menjadi satu ukuran yang luar biasa kan. Makasih. Oke, kita lanjut ya, Coach ya. Pertanyaan yang kedua. Siapa yang harus memimpin proses transformasi budaya agar sukses? Memimpin ya si pemimpin. Yang perlu kita sistemkan adalah seluruh pemimpin diawali dari atas. Nah ini yang kadang tidak selalu tersedia bagi orang-orang yang kerja di divisi-divisi manusianya kan. Jadi paling atas terus getok tular namanya tuh, cascading. Nggak ada cara lain. Getok tular sampai dengan, maka butuh waktu. Tapi harus disistemkan sedemikian rupa karena penempa daripada budaya itu ya kepemimpinan tadi. Nah, bisa dibangun satu narasi, ya winning team dari atas sampai bawah winning team. Yang ngewongke, apapun yang digunakan diksinya, pastikan satu. Supaya cara memikirkannya, cara menanggapinya, cara menyampaikannya, loh kok terasa ya? Begitulah manusia sebenarnya. Gampang untuk dipengaruhi kalau benar yang mau ditiru itu
akan mendatangkan positif bagi dia gitu. Coach, supaya memang lebih jelas dan clear nih, tadi ada istilah getok tular. Apa sih itu Coach yang memang lebih spesifiknya Coach? Di Astra saya bisa ceritakan yang disebut sebagai turba. Itu namanya turba, itu turun ke bawah. Sudah menjadi satu praktik yang sejak saya di sana tahun 88 sampai sekarang saya dengar tetap aja itu bagian dari apa yang diharapkan dari para pemimpin tertinggi. Dia akan turun ke bawah. Tapi maknanya itu sebenarnya bukan itu saja maksudnya. Itu ekspresinya salah satunya. Belusukan. Nah ini ketika Bapak Presiden ke-7 kita, Bapak Jokowi memperkenalkan istilah belusukan itu sebenar-benarnya adalah roh daripada yang disebut belusukan turun ke bawah itu. Artinya jangan kasarnya ini mentang-mentang jadi pemimpin atau pimpinan terus udah kayak membuat jarak gitu dengan orang gitu kan. Dan dilakukan secara alamiah supaya orang itu merasakan ini dunia kita ini keren loh, ya kan? Karena kalau bos itu jaraknya jauh kayak ketemu aja susah dan sebagainya Atau gitu ya. menakutkan mungkin. Ya itu mungkin ya. Di tempat Anda begitu nggak? Bisa jadi. Bukan Bisa dari jadi. pengalaman ya. Jadi bercanda. So itu maksud kami. Terima kasih. Oke. Coach, lanjut pertanyaan ini. Bagaimana sih Coach cara memastikan perubahan budaya tidak mengganggu produktivitas? Satu-satunya cara ya jelas budaya produktivitas yang dibangun. Mana mungkin kita mengganggu produktivitas kalau kita ingin justru pola perilaku yang menghasilkan produktivitas itu. Jadi pertanyaan ini mengganggu, tidak mengganggu karena orang tidak melihat, kadang-kadang tidak melihat kesinambungan antara apa yang lagi disuruh oleh bagian manusianya untuk ini begini, tapi mereka tidak melihat. Apalagi pimpinan kalau melihat, loh ini kan tidak berdampak terhadap hasil. Kalau tidak ada berdampak, mereka pertanyakan apa yang kalian lakukan di situ. Karena ujung-ujungnya pengukurannya adalah strateginya lebih keren nggak eksekusinya. Itu kan tergantung budaya. Jadi tak mungkin akan mengganggu kalau produktivitas yang dibutuhkan, peningkatan produktivitas atau perubahan arah. Memang ini dua hal yang harus dimainkan pada era digital ini. Kita bicara mengenai masalah, lalu ada solusinya. Kita terus perbaiki solusi yang sudah ada. Atau justru kita rubah pertanyaannya. Salah nih bertanya seperti ini. Jadi mana yang sedang kita upayakan dalam strategi kita, karena itu akan menjadi pesan kepada pasukan perang kita. Ya budaya itu tadi. Oke, saya mungkin mau nanya nih, habis pertanyaan Coach. Pak Mulina ya. Udah habis. Saya mau nambahin satu nih pertanyaan tadi, nyambung yang sedikit lagi tentang belusukan, Pak. Ya. Itu kan menjadi fenomena yang mungkin banyak orang sekarang tahu sejak tadi Presiden ke-7 kita Pak Jokowi ya. Tapi kan itu ada kritiknya, Pak. Jadi menurut Coach gimana nih? Apakah seorang pemimpin itu justru yang benar dan bagus adalah belusukan sampai ke bawah atau justru tidak? Karena ketika itu tren pada saat itu saya membaca berita banyak yang mengatakan pemimpin punya menteri, punya gubernur, punya apa kok masih turun sampai ke lapangan. Ini bukan tipikal pemimpin. Tapi tadi malah dicontohkan oleh Coach, malah itu yang budaya yang bagus. Jadi saya mungkin perlu dengar kita semua gimana kira-kira menurut seorang Coach gitu loh tentang leadership. Semua ide ada pro dan kontra. Semua ide. Kalau mau cari kontra bisa, mau cari pro bisa, tinggal kita milih yang mana untuk disampaikan gitu kan. Ukuran kita apa? Benar atau tidak apa yang dilakukan belusukan itu? Ya kepilih sampai 10 tahun. Pindah kepada presiden berikutnya begitu aman. Dan sebagainya. Maksud saya, memang ujung-ujungnya adalah kita mau melihat dampak daripada yang dilakukan. Kalau yang dikritisi adalah, loh kenapa? Apa berarti? Oh dia micromanaging, karena dia harus sampai ke dia nggak percaya. Bukan. Orang pemimpin itu yang mengerti perilaku, ya kan? Dia itu tahu bahwa
konstituen harus melihat sesuatu dari dia. Emang dia tiap hari belusukan juga enggak. Dalam satu hari ambil foto yuk. Jadi yang harus kita acungkan jempol orang sekelilingnya itu yang mengambil video, foto dan menggunakannya untuk menciptakan narasi. Narasi yang dibeli oleh mayoritas. Putaran satu menang. Wah, pres lagi anaknya. Maksudnya gitu. Jadi kalau dilihat dari sudut pandang keseluruhan, saya kira belusukan is good lah. Tapi don't do belusukan in the wrong way juga. Mungkin itu maksudnya kali. Ya. Oke, thank you Coach. Sudah terjawab ya Pak Randi ya, sudah terjawab luar biasa. Coach, kita akan lanjutkan lagi namun kita harus rehat sejenak ya. Untuk itu, pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Win Wonder Inspiration. Kembali lagi di Win Wonder Inspiration. Memasuki segmen berikutnya sudah ada 2 amplop yang telah dipegang oleh Pak Randi. Silakan Pak. Baik, Coach Andrew, sisa 2 amplop. Kali ini kira-kira Coach Andrew mau pilih yang mana duluan ini? Hijau. Hijau duluan, berarti yang kuning akan saya serahkan kepada Pak Mulyono untuk sesi terakhir ya. Kita akan buka dan tunjukkan ke pemirsa terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam amplop hijau. Baik, Coach Andrew, 3 pertanyaan dari amplop hijau menajamkan ya materi kita pada hari ini, transformasi budaya dan pola pikir. Pertanyaan yang pertama, bagaimana organisasi bisa memastikan bahwa perubahan budaya berkelanjutan? Ada yang perlu kami tegaskan terlebih dahulu. Budaya itu dengan sendirinya berkelanjutan. Mau diapain secara sengaja atau tidak, budaya itu akan berkelanjutan. Mungkin pertanyaannya mengarah kepada budaya yang diinginkan agar berkelanjutan. Karena ada budaya yang kita tidak inginkan, itu pun akan berkelanjutan kalau dibiarkan. Karena otomatis budaya itu berkelanjutan. Dia bergantung pada kemampuan manusia untuk belajar dan mengajarkan sesuatu dari satu generasi ke generasi berikutnya. Inilah yang kita harus sadari mengenai budaya itu. Kita gonta-ganti orang, tetapi yang meneruskannya sudah menjadi pembawa norma-norma dari manapun organisasi tadinya memiliki. Kita ini bicara mengenai kepastian berkelanjutan dari yang diinginkan. Sarannya satu-satunya menurut kami lagi ini adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu melahirkan sistem. Sistemkan keberlanjutan itu. Sistemkan keberlanjutan dari budaya yang diinginkan itu. Berarti kebijaksanaan kita, polisi-polisi dari perusahaan, sistem-sistem dari perusahaan selalu dilakukan yang kami sebut alignment and attunement. Tidak lain dari mobil. Mobil pun butuh spurring dan balancing. Ya, organisasi pun perlu dilakukan spurring dan balancing agar budaya yang diinginkan berkelanjutan. Sebagaimana dipengaruhi oleh 4 hal. Sistem berpengaruh. Sistem administrasinya, yaitu rewardnya, ya apa yang menjadi yang dihargai, apa yang tidak, yang jadi duitnya gitu kan, atau naik pangkatnya dan sebagainya. Yang ketiga adalah pembelajarannya, ya kan, apa yang dilakukan pendidikan, pelatihan. Yang terakhir kepemimpinan, balik lagi kepada kepemimpinan, berpengaruh. Jadi 4 hal ini yang harus dilakukan suatu perancangan secara sistemik. Kami punya istilah yang kami sebut 3T. Terarah, terpadu, dan terukur. 3T itu memastikan bahwa 4 dimensi daripada setiap organisasi itu, dari kepemimpinan, sistem organisasi, timnya, dan individu, talenta-talenta itu
memang digerakkan kepada dari waktu ke waktu akan bergerak itu. Tapi dilakukan secara sistemik. Nah, inilah jawaban kami. 3T tadi itu. Terarah, terpadu, terukur. Ya. Wah, mudah untuk diingat ini Coach ya. Jadi dengan istilah 3T, terarah, terpadu dan terukur, mudah-mudahan membantu para pemirsa juga ya yang mungkin sedang membangun juga nih timnya ya, agar bisa menjadi berkelanjutan seperti itu budaya yang positifnya. Untuk pertanyaan yang kedua nih Coach, apakah budaya perusahaan harus selalu berkembang seiring dengan perubahan zaman? T yang pertama tadi apa? Terarah. Itu dia. Jadi perubahan dari zaman apa yang dimaksudnya kemauan daripada customer, ya kan? Dia lebih enak diantar aja ke rumah daripada naik suruh siapa ngambil lagi dari toko. Itu kan kemauan, perkembangan zaman memungkinkan itu. Jadi organisasi harus sesuai dengan perkembangan zaman itu. Kalau kita mempunyai pemimpin yang sadar mengenai butuh arah, maka T yang pertama bisa tercapai kan. Karena T yang pertama itu setiap tahun, kalau bukan setiap 6 bulan itu direnungkan. Supaya dilihat kita masih di arah yang benar atau tidak. We have to do the right thing gitu loh. The right thing itu adalah kemana kita, the purpose kita kan ya. Kalau kita melakukannya dengan benar, we have to do the right thing in the right way. Betul? Dua hal itu. The right thing is one thing, the right way is another. Jadi ini adalah satu sistem yang kalau kita sebut wisdom, ya, kami sudah melakukan paradigma. Paradigma itu kami sebut organizing for business excellence, di mana strategi itu dilakukan perencanaan, implementasi, evaluasi terhadap dampak strategi itu, sehingga bisa terus-menerus berkembang sesuai dengan perubahan. Nah inilah kembali lagi tugas daripada CEO itu, ya kan? Kita mulai dari yang paling atas memang. Ke bawah itu sebenarnya ya mudah-mudahan memang arah daripada yang di atas itu mereka mengejawantahkannya dengan tepat. Supaya mereka punya fungsi masing-masing, ranah geografis mereka, proses mereka itu diilhami oleh apa yang datang dari atas itu. Terarah. Oke Coach ya, jadi mudah untuk kita pahami ya, mudah-mudahan ini sangat membantu untuk para CEO khususnya ya yang ingin membangun timnya. Ini pertanyaan ketiga nih Coach ya, lagi-lagi bicara metrik nih. Apa saja metrik untuk mengukur keberhasilan transformasi budaya? T yang ketiga tadi apa? Terukur. Ya kan? Terarah, terpadu, dan terukur. Keterpaduan itu terkait dengan eksekusi. Ya kan? Terarah udah jelas. Sekarang kita harus bicara eksekusinya ya ada di keterpaduan. Satu gerak laju ke depan oleh semua unsur di dalam organisasi itu. Karena arahnya jelas, maka terpadu bergerak sebagai satu kesatuan untuk mencapainya. Tercapai nggak? Kan harus diukur. T yang ketiga tadi. Jadi terarah, terpadu, dan terukur. Yang diukur ya 4 dimensi tadi. Kita ada ukuran untuk bisnisnya sendiri, ada ukuran untuk perilaku dari atasan, dari pemimpin, sistem daripada organisasi, individu. Tim tidak pernah kita lupa. Justru yang kami anjurkan adalah winning team culture. Justru jangan lagi fokus kita kepada talenta gitu loh. Jadi kita ukur talent. Tidak salah, tapi kalau kehilangan unsur mengukur timnya sendiri, ini yang sayang lah, penyok ya. Karena kita harus punya ukuran terhadap seberapa semua tim di dalam organisasi menjadi winning team. Lihat saja yang di tembok itu, win, wonder inspiration. Ya Patricia, Bener setuju ya? banget. Oke, baik Coach. Tadi pembahasannya sungguh menarik ya. Kita banyak mendapatkan wawasan tentunya bagi pemirsa juga. Nah, karena kita masih punya waktu nih Coach ya. Saya ingin bertanya nih, yang paling justru menarik itu adalah pengalaman dari Coach sendiri. Karena yang sudah kaya pengalaman itu, apa sih yang paling unik mungkin yang pernah Coach tangani ya, atau yang terjadi gitu dalam hal perilaku dan budaya kerja tadi, yang transformasi seperti itu Coach. Mungkin bisa contoh-contohnya Coach. Contoh.
Kami merasa tertantang sekali dengan satu pekerjaan untuk mengubah budaya dari bank syariah pertama di Republik Indonesia. Dan bank ini mempunyai seorang CEO yang memanggil kami untuk bagaimanakah bank ini menghadapi masa depannya setelah meningkat sampai dengan mencapai aset 10 triliun, tapi mulai stagnan. Tidak lagi terjadi satu pertumbuhan setajam sebelumnya. Pertanyaannya adalah apa yang tidak tepat sehingga pertumbuhannya itu tidak bertambah lagi deposannya atau nasabahnya. Nah, kami tidak lupa karena bank ini ketika kami pertama kali membantu, memang namanya bank syariah mengejawantahkan paham daripada bank syariah dengan sedemikian rupa tidak lepas daripada agama yang melatar belakangi undang-undang syariah itu. Namun terjadi mandek, tidak lagi tumbuh lebih dari sekian, dan mereka bertanya. Saya tidak lupa karena di depan para pemimpinnya mereka ada seorang karyawan, karyawati sebenarnya, dia sedang membantu presentasi dengan mengetik di depan, dan saya tanya, ibu masih muda sekali, saya tanya, boleh saya tanya kalau sudah punya rekening bank? Malu dia dan yang iya Pak, boleh. Sudah punya rekening bank? Sudah Pak. Apakah bank Anda boleh tahu banknya? Dia menyebutkan nama bank, bukan nama banknya. Dia kerja. Dan bukan bank yang mengacu pada agama tertentu juga. Jadi pertanyaannya adalah, ya saya lontarkan pertanyaan kepada mereka, pada pemimpin, saya bilang, ibu tidak memilih untuk mengadakan hubungan perbankan dengan bank di mana dia bekerja, itu pilihan kan? Boleh pilihan Pak. Kenapa dia pilih justru bank yang bukan syariah waktu itu? Padahal dia juga menganut agama yang sama ya, begitu ya. Dapatkah kita simpulkan bahwa ketika orang customer, nasabah, mengambil keputusan, saya mau taruh uang saya di mana ya, saya mau dia bertanya nggak, saya mau yang sesuai agama saya? Jawabannya benar, pada awalnya kan tumbuh, tapi berhenti pada satu tingkat jumlah nasabah. Apakah sudah waktunya kita bertanya pertanyaan itu? Bahwa selebihnya kalau kita mau tumbuh lagi, kita tidak bisa lagi jual, nilai jual daripada, paham maksud saya? Paham ya maksud saya? Jawabannya ya iya gitu. Itu tak terlupakan bagi saya karena untuk mengubah atau mengadakan perubahan budaya di sana, kita masuk kepada suatu keyakinan yang paling hakiki, yaitu bagaimana agama seseorang. Kami beruntung bahwa terjadi perubahan, meskipun pelan, tetapi sudah ada percakapan-percakapan bahwa kita harus tingkatkan customer service kita. Customer service menjadi semboyan waktu itu. Excellence in service, something like that. Jadi bukan lagi yang kabur daripada sesuatu realita. Ya itu tadi. Itu tak terlupakan itu. Ternyata bisa terjadi perubahan. Bisa. Thank you Coach. Oke, silakan kembali Patricia. Terima kasih Pak Randi ya. Mungkin saya mau bertanya sedikit menyambung tentang pertanyaan dari Pak Randi bahwa tentang pengalaman. Menarik sekali Coach Andrew, kita menilik mundur ya. Di tahun 2020 kita semua pastinya mengalami masa-masa pandemi ya. Dimana kita harus di rumah saja, work from home. Nah, apa nih pengalaman unik juga
dari Coach Andrew menangani mungkin perusahaan-perusahaan yang mengalami adanya perubahan antara budaya dan juga pola pikir di dalam company-nya. Tapi ditahan dulu, jangan dijawab dulu ya Coach ya, karena kita harus rehat sejenak. Untuk itu, pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Win Wonder Inspiration. Kembali lagi di Win Wonder Inspiration, memasuki segmen yang terakhir. Namun sebelum kita lanjut ke panelis yang kedua, boleh mungkin Coach Andrew menjawab pertanyaan sebelum saya tentang pengalaman unik deh di momen pandemi. Silakan Coach. Pandemi hampir membuat usaha kami sebagai konsultan tergeletak, hampir, karena social distancing. Ya. Social distancing itu mengharamkan pertemuan fisik. Kalau tidak ada pertemuan fisik, bagaimana konsultan? Ya. Bagaimana pelatih? Waktu itu Zoom belum begitu wabah, pemakaian Zoom. Kami mempunyai pengalaman yang unik karena kami tadi harus apa yang kami bagikan sebagai pesan kepada perusahaan, kami harus terapkan sendiri. Sekarang kami bisa survive atau tidak dalam keadaan seperti itu, mau banting setir. Jadi pengalaman kami memang unik. Saya pakai perusahaan kami sendiri. Perusahaan kami sendiri Indonesia Cahaya Cendekiawan dilahirkan, dibangun, didirikan dengan semboyan komunitas online. Kami memprediksi gara-gara COVID bahwa manusia sudah terbiasa dengan menggunakan online, ya, video, Zoom dan sebagainya. Maka dia tidak akan kembali lagi kepada yang namanya pertemuan yang luring namanya, di luring. Kami salah. Nah, itu contoh. Kami salah. Kami banting setir lagi, belakangan kami ganti semua we are not. Baru selesai kami melakukan pivot namanya itu, banting setir. Kami adalah komunitas luring, offline, yang didukung tanpa jeda oleh teknologi digital. Beda kan? Jadi kami belajar jadi banting setir. Nah, bagaimana perusahaan-perusahaan menghadapi COVID itu, pasti masing-masing ada cerita menariknya. Kami paling lucu pertama kali menggunakan Zoom gagal total. Kecewa berat kita punya undangan webinar waktu itu. Ya pasti ada lagi teman-teman lain punya pengalaman. Yang kami ingin sampaikan adalah BUMN maupun swasta mengalami tekanan-tekanan yang sama dan sama-sama survive. Negara kita aman. Kepemimpinan nasional kita bisa mengantarkan kita melalui zaman COVID yang sangat-sangat menantang itu. Bisa mematikan malahan. Lalu kita melihat beberapa banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Dunia seperti, ya bukan kiamat, tapi takut sampai di mana nih berhenti. Tapi bagaimana kami melihat pemimpin-pemimpin BUMN kita, pemimpin-pemimpin swasta kita sama-sama survive. Dan kami memang sepanjang sejarah sudah melihat suatu fenomena perbandingan di antara pemimpin BUMN, pemimpin swasta. Tidak kalah pemimpin BUMN. Justru pemimpin BUMN dihadapkan pada tantangan-tantangan yang gila luar biasa dari sudut pandang pengawasan. Katanya ada 9, ada yang mengatakan 11 instansi yang mengawasi BUMN. Kalau swasta bebas, tanda kutip bebas merdeka, tentu ada tantangan tersendiri. Bagaimana kita sekarang akan menghadapi COVID yang berikutnya? Ya sama saja. Yang kita berdoa supaya kepemimpinan nasional kita sama dengan waktu COVID yang terakhir, kalaupun terulang kepemimpinan nasional yang baru, selamat kepada Bapak Presiden dan Bapak Wapres yang baru, Pak Prabowo dan Pak Gibran,
untuk memimpin kita melalui mau COVID, mau apa lagi di masa yang akan datang. Kami akan mendukung kepemimpinan nasional. Terima kasih. Wow, luar biasa sekali ya Coach. Masih ada satu Ya. amplop yang tersisa yang sudah standby dipegang oleh Pak Mulyono. Silakan Pak. Terima kasih Bu Patricia. Coach Andrew, ini amplop terakhir dan pasti pertanyaannya lebih menarik. Wow. Saya buka, saya perlihatkan. Coach Andrew, pertanyaan yang pertama Coach. Bagaimana perubahan mindset seseorang dapat mempengaruhi kualitas pertemanannya? Sangat menarik bagi saya pertanyaan karena dikaitkan dengan pertemanan. Pertemanan adalah suatu jenis hubungan. Betul. Hubungan ini sebenarnya yang menurut hemat kami adalah 20% yang berdampak terhadap 80% produktivitas perusahaan itu. Apalagi harmoni kerja di perusahaan itu. Hubungan itu adalah dasarnya sebenarnya kita untuk bersatu dengan orang lain. Kalau hubungan ini terganggu, kesatuan tidak akan tercapai. Kalau hubungan ini dihalangi oleh tembok, terjadi silo, keterkotakan, tidak mungkin beroperasi dengan optimal, dengan unggul. Jadi pertemanan menarik untuk kita angkat di dalam pertanyaan Bapak, karena di Indonesia itu makna dari kata teman itu bisa membuat kita mengaitkannya dengan kepercayaan. Masa kita berteman dengan orang terus kita nggak percaya sama dia, misalnya, nggak ya? Jadi kalau saya membaca ini, bukan pertemanan dari hanya kesenangannya bersama-sama, tapi sebagai indikasi bahwa ada ikatan saling percaya, maka jadi teman. Nah, kepercayaan itu, trust, memang tanpa dia, bagaimana kita menyatukan bahasa, menyatukan hati, membangun mindset yang dimiliki bersama. Itulah sebenarnya yang akan menjadi tantangan bagi kita semua. Bagaimana membangun kualitas daripada hubungan kita supaya kita itu seperti bersama teman gitu. Kalau Anda bersama teman kerja, benar-benar teman, satu, tidak ada dusta di antara kita dong. Tak perlu kita munafik-munafikan dong. Kalau kita ada, begini, saya ingin menyampaikan ada dua jenis manusia dalam soal ini. Kami sebut manusia sakti dan manusia yang kita sebut dewasa. Manakah Anda? Kalau manusia sakti itu dia berandai-andai selalu gitu. Dia melihat sesuatu, dia mengalami sesuatu, langsung dia punya kesimpulan. Karena dia punya interpretasi. Itu manusia sakti. Interpretasinya benar apa tidak? Itu ketahuan bagaimana orang lain itu menanggapi. Manusia sakti itu berandai-andai, berasumsi. Kurang ajar itu orang. Gitu kesimpulan kita ini. Dia kok begituin saya ya? Begitu. Nah, kalau manusia sakti begitu. Tapi kalau manusia dewasa beda. Dia tidak berandai-andai. Dia murah tanya. Karena ada kepercayaan. Kalau saling percaya, memang teman datang nanya. Tadi itu kamu bilang begini. Maksud kamu apa tadi? Apa saya ingin jangan sampai salah paham gitu. Apa ya? Kurang ajar kamu. Gitu loh. Bisa nggak sampai Akrab ya? Iya, ceplas-ceplos gitu. Ya. Gitu tidak. Yang sering terjadi kita itu tidak ada candor. Candor itu keterus-terangan. Kita selalu mengukur. Kita tidak langsung terbuka, takut. Kalau informasi ini kita bagikan bisa saja ngerepotin ini. Jadi kita hati-hati sekali. Lebih baik tertutup.
Nah kalau ada ketertutupan seperti itu, dampaknya biasanya jadi pikiran juga tertutup, nggak open minded gitu. Kalau begitu aja close, apalagi the mind, jadi dia akan menerima ide dari orang lain. Nah dari mana itu perilaku itu berasal? Sebagai dia punya prakondisi istilah kami. Jadi 2 hal. Kepercayaan, ada nggak? Yang kedua, tidak cukup kepercayaan. Orang suka bilang kepercayaan, tidak cukup. Saya percaya Anda punya kemampuan luar biasa. Anda tidak akan bohong luar biasa. Ada yang kedua, kita solid atau tidak. Ada nggak solidaritas? Jadi kepercayaan saja tidak cukup. Nah kalau ini saja sudah terpenuhi, orang terbuka, orang open minded. Bisa mencapai konsensus sejati. Demikian. Yes. Berarti kualitas pertemanan ada 2 hal ya, Coach. Yang bahwa satu adalah masalah kepercayaan, yang kedua adalah masalah solidaritas. Coach, sedikit nambah, kan ada istilah fixed mindset dan grow mindset. Nah, kalau dikaitkan dengan hubungan kualitas pertemanan, bagaimana Coach? Yang dipilih sepertinya yang grow mindset ya Coach ya? Growth mindset, kalau masih ingat 5 diktum, masih ingat? Diktum yang terakhir kan? Makna, pola pikir, hasil, proses, pertumbuhan. Kenapa pertumbuhan itu penting? Itu dulu deh. Pertumbuhan adalah tanda kehidupan. Kalau tidak tumbuh berarti udah mulai loyo, udah mulai mati itu. Jadi pertumbuhan itu kita memandangnya seperti itu. Jadi pertumbuhan itu sebenar-benarnya adalah alasan untuk kita itu happy. Kalau kita tidak tumbuh, tidak ada yang tetap happy gitu. Pertumbuhan itu penting. Oke Coach, lanjut ya Coach ya, pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara memastikan bahwa perubahan dalam cara kita berinteraksi tidak merusak hubungan yang sudah ada? Tidak ada jawaban lain kecuali membangun hubungan yang berkualitas dengan sesama. Hubungan berkualitas itu bila mana menuntut perubahan apapun, itu pun dibahas agar terjadi kesepakatan dan kesepahaman. Hanya dengan demikian, keterbukaan yang tulus kembali, yang tidak lagi nahan-nahan, yang nggak perlu ditahan, terus berandai-andai, jadi manusia sakti, gitu ya. Jadi manusia dewasa saja, ajak bicara, bangun satu hubungan berkualitas. Karena waktu yang memang sudah terbatas, saya kembalikan ke Bu Patricia. Terima kasih Pak Mulyono untuk pertanyaannya luar biasa. Tapi sangat menjawab sekali ya untuk tema kita hari ini, transformasi budaya dan pola pikir. Seperti biasa Coach, saya mau mendengarkan sedikit quotes of the day-nya dari Coach Andrew. Silakan. Nguwongke Ubuntu, kemanusiaan yang setingginya, bukan hanya memanusiakan manusia. Mari kita temukan makna daripada nguwongke yang sesungguhnya demi kualitas hubungan kita di tempat kerja dan khususnya dalam keluarga. Terima kasih. Baik Coach Andrew Tani, wow luar biasa sekali Coach. Terima kasih untuk segala pemaparannya dan wah sangat terinspirasi sekali saya. Pastinya panelis sangat terinspirasi. Yes, wah betul luar biasa. Terima kasih juga untuk kedua panelis saya, Pak Randi dan juga Pak Mulyono, Sama-sama. untuk pertanyaannya yang sangat dalam. Dan untuk itu pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah nonton program ini, program Win Wonder Inspiration. Saya Patricia Andreas, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam inspirasi.